Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jeremy Alexander Tamepa dari Universitas Kristen Indonesia, Fakultas Ilmu Sosial Politik, Prodi Hubungan Internasional. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas sistem intrusif dan kedaulatan teman-teman. Dan kemarin di Universitas Kristen Indonesia sendiri diselenggarakan review bedah buku Sistem Intrusif dan Kedaulatan yang dibuat oleh Arthur Jefferson Maya selaku Kaprodi Hubungan Internasional Universitas Kristen Indonesia. Nah, pertama-tama kita harus tahu nih teman-teman, apa sih yang namanya sistem intrusif itu? Nah, di sini aku akan bahas nih teman-teman. Sistem intrusif itu adalah suatu proses atau suatu sistem yang menjadi support system atau penopang di suatu kawasan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan di kawasan itu, teman-teman. Sistem intrusif sendiri memiliki kedua dampak, yaitu dampak negatif dan dampak positif. Dampak positifnya dapat menjadikan kawasan tersebut memiliki stabilitas. Dan sebaliknya nih teman-teman, kalau misalnya dampak negatifnya tinggal kita balik aja, dapat juga mengakibatkan instabilitas di kawasan atau region tertentu, teman-teman. Sistem intrusif juga tidak membahas yang berat-berat loh, seperti ekonomi, militer, atau politik di suatu kawasan. Sistem intrusif dapat melihat di kawasan tersebut adanya suatu ideologi atau suatu budaya atau suatu gaya hidup sosial berbudaya di kawasan tersebut. Apakah mereka memiliki ciri khas atau mereka memiliki perbedaan? Sistem intrusif dapat melihat ini, teman-teman. Nah, teman-teman, di sini aku akan ambil pembahasan di mana sistem intrusif atau contoh nyata sistem intrusif yang ada di ASEAN atau kawasan kita yang gampang dan mudah dipahami, teman-teman. Yang sudah aku rangkum di catatan aku bahwa sistem intrusif dalam konteks ASEAN merujuk pada mekanisme atau intervensi yang melibatkan pihak eksternal, teman-teman, atau kekuasaan besar dalam urusan internal negara-negara anggota ASEAN. Intervensi ini berupa tekanan politik, ekonomi, atau diplomatik yang bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan dalam negeri ataupun negara anggota kawasan yang tadi aku udah bilang, teman-teman, region yang bisa di-intrusif. Meskipun ASEAN memiliki prinsip non-intervensi dalam urusan domestik di negaranya atau di negara anggotanya, sistem intrusif sering muncul ketika ada situasi atau peristiwa yang menarik perhatian negara-negara besar atau organisasi internasional, teman-teman. Nah, ini beberapa contoh yang aku udah lihat dan yang bisa disebut sistem intrusif ini, teman-teman. Yang pertama, krisis HAM. Aku ambil di Myanmar, teman-teman. Yang kita tahu yang viral yaitu etnis Rohingya, teman-teman. Di sini ASEAN sudah diintrusif atau sudah diminta oleh organisasi internasional untuk menindak tegas agar dapat lebih tegas kepada negara Myanmar tersebut. Kedua, ada Laut Cina Selatan, teman-teman, yaitu tantangan keamanan regional. Misalnya terkait dengan perselisihan yang tadi aku udah bilang LCS, seperti Amerika Serikat dan Cina dapat terlibat dalam upaya diplomatik atau militer, teman-teman, yang mempengaruhi dinamika politik atau geopolitik keamanan di ASEAN sendiri, teman-teman, yang menjadikan bahwa sistem intrusif ini nyata dan ada, teman-teman, yang kita bisa lihat sendiri bahwa LCS berdampingan dan memiliki perbatasan dengan Filipina dan Indonesia. Dan kita tahu bahwa geopolitiknya dipermainkan oleh Amerika atau Cina yang memiliki dua kekuatan besar yang ada pada dunia ini, teman-teman. Ketika ada keterlibatan perjanjian
Dan kerjasama eksternal. Dalam beberapa kasus, negara anggota ASEAN sering terlibat dalam perjanjian atau kerjasama yang melibatkan keamanan besar di luar kawasan yang dapat membawa elemen intrusif dalam kebijakan regional, terutama hal ekonomi, perdagangan, atau politik, teman-teman. Maaf, saya sedikit gatal hidungnya, sorry. Namun, meskipun ada upaya intervensi dari pihak luar ASEAN, tetap berpegang prinsip konsensus ASEAN, teman-teman, dan non-intervensi. Negara-negara anggota cenderung berusaha menyelesaikan internal, teman-teman. Tetapi yang kita sudah bahas bahwa pengintrusifan negara-negara besar seperti dua kutub besar Amerika dan Cina sangat amat nyata, teman-teman, di kawasan ASEAN sendiri, teman-teman. Nah, yang menjadikan konklusi saya atau konklusi dalam review bedah buku bahwa sistem intrusif adalah, ini pandangan saya pribadi, suatu bentuk atau intervensi campur tangan yang tidak diinginkan dalam suatu sistem atau internal, baik itu dalam konteks politik, sosial, ekonomi, atau lainnya, teman-teman. Intervensi ini biasanya meliputi dua negara besar yang menjadi konklusi saya. Yang menjadi dasar atau akar sistem intrusif ini adalah bentuk intervensi yang mengganggu otonomi atau kemandirian suatu sistem yang sudah dibentuk, teman-teman. Tadi kan kita sudah membahas nih, sistem intrusif apa, sistem intrusif berbentuk apa, sistem intrusif bentuk nyatanya juga apa, contoh studi kasusnya apa. Sekarang kita akan membahas kedaulatan atau sovereignty, teman-teman. Sovereignty atau kedaulatan sendiri merupakan konsep utama dalam ilmu politik yang merujuk pada kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh suatu negara yang mengatur dirinya sendiri tanpa campur tangan pihak asing, teman-teman. Nah, sovereignty yang aku akan bahas yaitu sovereignty Westphalia yang muncul pada perang 30 tahun kalau nggak salah, pada tahun 1618 sampai 1648 di Eropa, teman-teman. Nah, di konsep kedaulatan Westphalia atau sovereignty Westphalia sendiri adalah ada dua nih, teman-teman, yaitu kedaulatan eksternal dan internal. Kedaulatan eksternal adalah negara memiliki kekuasaan tertinggi atas wilayah dan penduduknya tanpa campur tangan dari negara luar. Ini berarti bahwa negara berhak untuk membuat hukum, mengelola urusan domestik, dan menentukan kebijakan politik, teman-teman, agar ekonominya tidak dicampur tangan oleh intervensi luar, teman-teman. Kedua, ada kedaulatan eksternal. Kedaulatan eksternal adalah negara diakui sebagai entitas, teman-teman, yang memiliki hak untuk berinteraksi dan berdiplomasi dengan negara lain, teman-teman. Agar juga salah satu kunci utamanya atau kalimat utamanya adalah tidak adanya intervensi dari pihak luar, teman-teman. Dan juga negara bebas menjalin hubungan internasionalnya dan menjaga integritas teritorialnya, teman-teman. Nah, dampak dari perjanjiannya, teman-teman, bahwa adanya pengakuan terhadap negara bangsa, negara sebagai aktor utama dalam sistem internasional dan memiliki otoritas atas wilayah dan penduduknya, teman-teman. Menjadikan negara tidak mandiri dan tidak lagi tunduk kepada negara-negara yang berkuasa, teman-teman, yang memiliki imperium atau otoritas agama yang lebih tinggi, teman-teman. Dan kedua, dampak dari sovereignty atau Westphalia sendiri, adanya prinsip non-intervensi. Negara-negara memiliki hak untuk mengelola urusan dalam negerinya tanpa campur tangan dari negara lain. Prinsip ini dikenal sebagai prinsip non-intervensi, teman-teman, yang menjadi dasar bagi hukum internasional dalam hubungan antar negara, teman-teman, dan menjadikan ada yang namanya bentuk multilateral
multilateralisme dan yang diakibatkan oleh perjanjian Westphalia sendiri, teman-teman. Nah, multilateralisme sendiri adalah sistem diplomatik atau perjanjian internasional yang memiliki tujuan beberapa banyak negara, teman-teman, atau melingkupi beberapa negara sendiri, teman-teman. Dan konklusinya adalah kedaulatan atau sovereignty adalah landasan penting bagi sistem negara bangsa modern dan mendefinisikan apa yang itu namanya HI atau hubungan internasional berdasarkan kedaulatan nasional dan prinsip non-intervensi, teman-teman. Nah, di sini yang kita tahu bahwa karena adanya perjanjian Westphalia menjadikan negara adalah aktor utama, teman-teman. Nah, terakhir, teman-teman, aku akan membahas konklusi dari buku Sistem Intrusif yang dibuat oleh Arthur Jefferson selaku Kaprodi Hubungan Internasional Universitas Kristen Indonesia. Nah, di dalam buku tersebut bahwa sistem intrusif dapat mengakibatkan adanya campur tangan kebijakan-kebijakan di kawasan-kawasan, teman-teman. Dan sistem intrusif ini akan berbahaya jika kita tidak mengenalinya, teman-teman. Dan dapat mengakibatkan kita tidak tahu tuh ternyata negara power yang sangat seperti contoh Amerika atau Tiongkok sudah mengintrusif kawasan kita. Yang tadi aku udah bilang di pembahasan juga bahwa contoh nyatanya di Laut Cina Selatan sendiri, teman-teman, bahwa itu adalah bukti nyatanya bahwa kita dapat diintrusif dengan cara kita bisa dengan gampangnya dipengaruhi kebijakan-kebijakannya, atau kita bisa dipermainkan diplomasinya gitu, teman-teman. Bahwa negara power ini memiliki peran penting dalam kawasan-kawasan di negara-negara kecil, teman-teman. Dan sistem intrusif ini atau kedaulatan ini sangat penting, teman-teman. Yang dibahas bukunya bahwa kedaulatan itu adalah inti utama suatu negara atau martabat ASEAN, teman-teman. Yang tadi berkesinambungan dengan pembahasannya aku sudah buat bahwa kita tuh mempunyai martabat atau aktor utama negara adalah martabat terpenting yang ada di kehidupan sosial masyarakat negara tersebut, teman-teman. Dan itu yang menjadi konklusi dari saya serta yang saya pahami di dalam buku ini, teman-teman. Dan yang menjadi pertanyaan bahwa negara mana sih sekarang yang tidak diintrusif oleh negara-negara besar? Sekian dari saya, terima kasih.